Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi amma ba'du. Yang dimuliakan segenap para santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Manarul Islam Indonesia, yang pagi ini dalam kesempatan Kultum Ramadan 1444 Hijriah, dan begitu juga yang menyimak kajian atau materi Kultum ini melalui siaran tunda atau secara online, baik melalui media YouTube maupun media Facebook. Yang pertama tentunya mari saya mengajak kepada pendengar semuanya untuk tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam majelis ilmu, bersama-sama untuk belajar, bersama-sama untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian yang sudah lewat di masa lampau atau di masa hari ini, untuk kita persiapkan untuk mengambil pelajaran untuk kita melangkah lebih baik di masa akan datang. Pada kultum yang perdana pada 2 hari yang lalu kita sudah membahas tentang kader-kader madrasah Ramadaniyah, outputnya seperti apa. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang 5 cara bagaimana kita menjalani Ramadan dengan baik. Maka kesempatan hari ini, pagi ini ya, kita akan melanjutkan tema masih berkaitan dengan 2 pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana Ramadan yang terbaik, bagaimana cara meraih Ramadan yang baik, bagaimana output hasil dari madrasah Ramadaniyah, maka pagi ini kita akan membahas tokoh-tokoh yang besar yang merubah sejarah atau orang-orang yang mereka dilahirkan, para tokoh-tokoh yang dilahirkan dari madrasah Ramadaniyah. Penekanan untuk tema tersebut adalah bagaimana kita membaca sejarah bahwa Ramadan ini telah membentuk insan-insan bertakwa, telah membentuk orang-orang yang mereka memberikan pengaruh yang besar dalam sejarah, orang-orang yang mereka telah memberikan manfaat kepada umat muslim secara khususnya dan secara umum, secara kemanusiaan untuk alam semesta. Dan tentunya karena puasa Ramadan ini dalam konteks diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, perintah Ramadan ini diwajibkan pada tahun 2 Hijriah bulan Sya'ban. Kemudian kaum muslimin pertama kali melaksanakan puasa Ramadan itu 1 bulan kemudian, yaitu Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan saat itu mereka kaum muslimin, para sahabat, mereka pertama kali turun dalam bulan Ramadan. Selain musim yang sangat panas sekali, mereka harus bertempur dengan orang-orang kafir Mekah dalam perang Badar. Kita bayangkan ya, kalau sekarang Ramadan habis subuh tidur, saya tuh merasa miris ya. Dulu para sahabat mereka habis subuh mereka harus siap-siap menghadapi kaum musyrikin, kaum kufar dalam perang Badar. Sekarang kok malah habis subuh tiduran. Ini harus kita rubah. Ramadan itu harus justru menjadi bulan untuk meningkatkan kapasitas kita ya. Dari sebelumnya yang biasa-biasa aja, Ramadan harus semakin meningkat dalam semua hal. Siapa saja mereka, orang-orang yang merubah sejarah atau hasil atau tokoh-tokoh dilahirkan melalui madrasah Ramadan. Kita akan mulai karena sejarah yang begitu panjang ya. Hari ini, tahun ini kita masuk tahun 1444 Hijriah.
Kalau seandainya setiap 1 tahun Hijriah kita mengambil 1 orang saja, kita memerlukan waktu tokoh-tokoh sebanyak 1444 tokoh yang dilahirkan dari Madrasah Ramadan. Tapi karena keterbatasan waktu, kami hanya akan menyampaikan beberapa tokoh-tokoh saja yang besar yang dilahirkan mulai tahun 1 Hijriah sampai tahun 1444 Hijriah. Karena tidak mungkin memuat semua dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama tentunya Rasulullah SAW, beliau adalah teladan kita ya. Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin adzim, memiliki pekerti yang agung. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dan sungguh bagi kalian dalam Rasulullah ada uswatun hasanah, ada teladan yang baik. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu dalam penyebutanmu. Maka kalau kita perhatikan ketika dalam adzan iqamah, di sana selain menyebutkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nama Rasulullah selalu disandingkan setelah menyebutkan nama Allah. Kenapa? Karena wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untukmu penyebutanmu. Dalam konteks yang lain, para Rasulullah SAW ini satu-satunya manusia di alam semesta ini yang namanya selalu orang bersolawat kepada beliau. Setiap nama Rasulullah disebutkan, orang akan bersolawat. Kenapa? Karena Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi asran, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah sallallahu alaihi asran, Allah bersolawat kepadanya asran 10 kali. Sehingga ketika kita mendengarkan nama beliau disebutkan, spontanitas kita semua dan semua kaum muslimin secara serentak bersama-sama mengucapkan salawat. Sallu ala Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala ali Sayyidina Muhammad, sallu ala ali Muhammad. Yang kedua adalah tentu sahabat beliau yang utama, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini sahabat yang Rasul mengatakan Abu Bakar ini beliau tidak menang amalnya karena banyak amal, bukan, tapi karena ma waqara fi sadrihi, apa yang telah tertancap dalam dadanya, keyakinan yang kuat. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW, ketika saat itu sebagian orang masih yakin tapi masih ragu-ragu, bahkan orang-orang kafir mereka menolak peristiwa itu. Abu Bakar mengatakan, apakah siapa yang menceritakan, apakah Muhammad yang menceritakan itu sendiri? Benar, Muhammad yang mengatakan. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang mengatakan, menceritakan peristiwa itu, aku percaya. Sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Abu Bakar ini seorang sahabat yang luar biasa. Dalam semua kehidupan beliau selalu ingin meniru Rasulullah SAW. Bukan hanya ketika Rasul masih hidup, ketika Rasul sudah meninggal, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, ya wahai Aisyah, apakah semua yang telah Rasul lakukan aku sudah melakukan? Kata Aisyah, wahai ayahandaku, Abi, semua yang Rasul lakukan engkau sudah lakukan, tetapi ada satu yang belum pernah engkau lakukan. Apa itu? Kata Aisyah, Rasulullah SAW setiap hari beliau selalu memberikan makan, menyuapi seorang nenek Yahudi di pasar Madinah. Padahal nenek itu setiap hari menghina Rasulullah ya. Maka ketika nenek itu tahu yang memberikan menyuapi itu sudah meninggal, sang nenek Yahudi ini merasa terharu. Ternyata orang yang tiap hari dia hina, dia maki, itu justru orang yang setiap hari menyuapi sang nenek. Maka kemudian sang nenek Yahudi masuk Islam. Kita bayangkan ya, ternyata ketika seorang berdakwah dengan lembut, kadang dakwah itu hasilnya bukan ketika kita masih hidup ya. Ketika kita sudah meninggal, orang baru merasakan dakwah kita misalkan. Artinya apa? Dakwah itu tidak secara ujuk-ujuk, ada prosesnya. Umar bin Khattab yang kemudian di antara hasil Madrasah Ramadan adalah Umar ibn Khattab. Siapa yang tidak kenal Umar? Rasul mengatakan kalau seandainya Umar ini dia berjalan ke sebuah lembah, maka setan berjalan di lembah yang lain. Artinya setan selalu ya, dia selalu menghindari jalan yang dilalui Umar. Dan yang salah satu manaqib Umar ini yang luar biasa adalah Umar ini seorang yang dia punya dikenal keberanian yang luar biasa. Ketika hijrah misalkan ya, saat itu para sahabat
Sebagian hijrah dengan sembunyi-sembunyi, ada yang mereka dikejar, kemudian setelah itu mereka memberikan alamat rumah mereka dan menyerahkan harta mereka kepada orang-orang kafir Mekah. Kata Umar bin Khattab, dia mengatakan, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, silakan cegat saya. Umar ini hijrah secara terang-terangan. Dan yang menarik Umar ini adalah beliau seorang yang dalam hidupnya selalu berusaha berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Misalkan contohnya ketika dalam masalah dengan Abu Bakar, beliau mengatakan, tidaklah aku berlomba dengan Abu Bakar kecuali Abu Bakar selalu mengalahkanku. Maksudnya yang kita ambil adalah bagaimana semangat beliau untuk selalu berlomba-lomba. Kalau di sebuah komunitas jamaah umat sudah kehilangan semangat untuk berfastabiqul khairat, maka yakinlah ini umat yang cepat atau lambat akan sirna ya. Tapi umat yang bertahan dengan baik adalah umat yang meskipun dari berbagai ormas, berbagai kalangan yang ada, mereka berlomba-lomba dengan kebaikan, maka di sanalah ada pintu-pintu saling menutupi. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ya, ada MTA, ada berbagai ya, ada Jama'atut Tabligh, Dakwah wa Tabligh, ada Al-Ikhwan Muslim dan yang lain. Mereka satu dengan yang lain saling menguatkan, maka menjadi umat yang kuat. Maka saya sering mengatakan umat yang kuat itu umat yang saling asah, asih dan asuh, bukan saling gasak, gesek dan gosok, bukan gitu ya. Kemudian Utsman ibnu Affan. Siapa yang tidak kenal Utsman ini? Utsman ini seorang yang dia dikenal seorang pemalu sampai ya suatu ketika Rasulullah ini bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, itu pakaiannya agak tersingkap. Tapi ketika Utsman datang, Rasul kemudian menutup di antara yang tersingkap itu. Dan beliau ditanya sahabat yang lainnya, Rasulullah, kenapa engkau ketika Utsman Abu Bakar, Umar bersama engkau biasa-biasa aja, tapi ketika Utsman masuk kepada engkau, kenapa engkau kemudian menutup pakaianmu yang tersingkap? Kata Rasulullah, kenapa aku tidak malu? Bukan apa salahnya jika aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Jadi malaikat pun malu kepada Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini di antara manaqibnya selain beliau ini menantu Rasulullah SAW. Satu ketika dalam perang Khaybar, Rasulullah SAW mengatakan, besok aku akan mengirimkan seorang yang panglima perang yang ia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya mencintai kepadanya. Saat itu banyak para sahabat yang mereka di majlis Rasulullah SAW duduk di paling depan. Mereka berharap akulah yang ditunjuk Rasul sebagai panglima untuk perang Khaybar itu. Dan ternyata Rasul tidak menunjuk mereka. Rasul malah mengatakan, di mana Ali? Kata mereka, ya Rasulullah, Ali sedang sakit mata. Rasul kemudian memanggil dia. Dia dipanggil, kemudian Rasul mendoakan, meruqyah Ali ya dengan doa beliau, dan kemudian Ali sembuh dan ia berangkatlah ke perang Khaybar. Dan perang itu yang menjadikan kaum muslimin menang dalam perang Khaybar dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya adalah otombat khalifah Khulafaur Rasyidin adalah Umar ibnu Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini seorang tokoh yang luar biasa. Ia lahir dari proses yang tidak sebentar, proses yang panjang. Suatu ketika Umar bin Khattab itu pernah berjalan ketika melakukan belusukan, ia mendengarkan percakapan seorang gadis dengan ibunya. Sang ibu mengatakan, mereka ternyata keluarga yang kerjaan setiap hari itu menjual susu ya, artinya susu segar dari sapi itu. Kata ibu, nak, bagaimana kalau kita campur susu itu dengan air, kita akan untung lebih banyak. Ya, kata sang anak, jangan ibu, tidak boleh. Kita ini kan jual susu segar kan, ya nggak usah campur air. Itu namanya kita namanya membohongi publiknya. Kata ibunya, nggak apa-apa. Siapa yang tahu kalau kita melakukan ini? Bukankah Umar juga nggak ngerti? Khalifah nggak ngerti. Pada saat itu Umar tuh mendengar percakapan mereka. Kata sang anak mengatakan, wah ibuku, kalau seandainya Umar pun tidak tahu, tetapi Allah tuh maha tahu. Maka Umar ini mendengar percakapan sang gadis ini luar biasa. Beliau kemudian mengambil pelajaran, oh ternyata ini gadis yang luar biasa. Ini sayang kalau dilewatkan, kata Umar ya. Umar mengatakan, oke, akan aku panggil anakku. Dia memanggil anaknya yang bernama Asim. Saat itu, Asim, sini, kamu harus mau aku nikahkan dengan si gadis itu. Maka mereka kemudian menikah
dan kemudian menurunkan seorang bernama Arwa. Arwa ini kemudian menikah dengan seorang Abdul Aziz bin Marwan, dan setelah itu lahirlah seorang yang sejarah mengatakan Khalifah Rasyidin yang kelima, yaitu Omar ibnu Abdul Aziz. Artinya apa? Proses untuk melahirkan seorang pemimpin itu berangkat dari sebuah keluarga yang mereka hati-hati dengan halal dan haram, tidak asal makan seenaknya kemudian kemudian akhirnya mereka menyesal selamanya ya. Karena orang yang makan harta yang haram, kalau dikiaskan dengan ayat innalladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang yang mereka makan harta-harta yatim dengan zalim, mereka seperti makan api dalam perut mereka. Kalau kita kiaskan dengan yang lain, apapun di dunia ini, kalau kita makan harta yang haram, maka kita seperti makan api ya. Kenapa? Itulah api itu akan membakar kita nanti di yaumul qiyamah. Semoga Allah selamatkan kita. Kemudian selanjutnya mereka yang lahir dari madrasah Ramadan adalah ulama-ulama yang kita kenal dengan al-madzhabul arba'ah. Yang pertama muncullah Imam Abu Hanifah. Kita tahu beliau pendiri madhab Hanafi. Kemudian Abu Hanifah ini punya murid Al-Maliki, yaitu pendiri Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki. Kemudian beliau punya murid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kemudian menjadi pendiri madhab Syafi'i. Kalau Abu Hanifah ini cenderung lebih kepada dalam fikihnya itu ahlur ra'yi istihad ya, karena beliau tinggal di Irak bersama dengan orang-orang yang banyak menggunakan logika, mantik, kias ya. Orang-orang yang banyak ngeyelnya, maka beliau menggunakan istihad juga. Kemudian Malik bin Anas beliau tinggal di Madinah. Madinah itu rasanya adem sekali ya, sehingga kalau kita pernah di Madinah itu beda dengan di Mekah ya. Madinah itu kalau ketemu orang itu ya, luar biasa ya. Seperti ada aura-aura kelembutan. Kita teringat bagaimana sahabat Muhajirin yang disambut dengan baik orang-orang Ansor dulu. Ketika Syafi'i datang ke Mesir, ia melihat di Mesir ada dua mazhab, Hanafi dan mazhab Maliki. Satu istihad, satu mazhab ahlul hadis. Maka mazhab Syafi'i ini mazhab yang tengah-tengah. Dia menggabungkan antara ahlur ra'yi wal istihad, ahlur ra'yi wal hadis ya. Kemudian setelah itu muncullah Syafi'i punya murid Ahmad ibnu Hambal. Ini lebih cenderung ke mazhab ahlul hadis ya. Karena Ahmad bin Hambal ini punya kitab kumpulan hadis yang kita kenal dengan namanya Musnad Ahmad. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau seorang yang kita kenal ketika kaum muslimin dalam waktu puluhan tahun Baitul Maqdis itu jatuh ke tangan tentara-tentara salib, Allah melahirkan seorang tokoh yang luar biasa bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dan munculnya Salahuddin Al-Ayyubi ini 83 tahun kurang lebih setelah jatuhnya Baitul Maqdis ke tentara salib. Dan kemudian berkat kepemimpinan Al-Ayyubi, ia berhasil mengalahkan tentara salib dalam perang yang kita kenal dengan perang Hittin. Perang ini perang yang luar biasa ya, dan kemudian sejarah merekam jejak Al-Ayyubi ini sebagai tokoh yang luar biasa. Berbeda ketika orang-orang salib mereka merebut Baitul Maqdis yang mana banyak terjadi pertumpahan darah. Ketika Al-Ayyubi masuk ke sana, mereka diberikan kesempatan aman ya, selama mereka mau tunduk pada pemerintah muslim, mereka diberikan kebebasan menjalankan agama mereka. Kemudian Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini seorang khalifah Turki Utsmani ya. Rasul pernah mengatakan kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik panglima adalah panglima Konstantinopel, dan sebaik-baik tentara Konstantinopel. Bayangkan coba, Muhammad Al-Fatih ini sebelum menaklukkan itu, di malam hari beliau bersama dengan para tentara melakukan salat tahajud witir berjamaah. Kemudian pagi harinya mendekati subuh, beliau bersama pasukannya memindahkan, karena saat itu yang namanya Konstantinopel itu dibatasi laut, dan di lautnya dikasih rantai. Jadi kalau ada kapal yang masuk ke sana tidak bisa masuk. Akhirnya Al-Fatih ini, Muhammad Al-Fatih, ia bersama pasukannya memindahkan kapal berjumlah 70, dipindahkan ke melalui pegunungan, dan akhirnya mendarat di kota Konstantinopel. Itu tahun yang istimewa ya, tahun yang istimewa karena kaum muslimin tahun 1453 itu berhasil menaklukkan Konstantinopel, itu Romawi sebelah timur. Dan Rasul mengatakan ada dua Romawi yang akan ditaklukkan, dan masih ada satu Romawi lagi, yaitu Romawi Barat ya, yaitu Italia saat ini. Alam bisawab, bagaimana umat Islam bisa menaklukkan Italia ini. Kemudian selanjutnya di masa modern kita mengenal tokoh-tokoh yang luar biasa.
Di awal abad 20 di Mesir muncul seorang bernama Hasan al-Banna, ya, ia pendiri Ikhwanul Muslimin. Kemudian kita mengenal di Indonesia tahun 1912, tepatnya 18 November 1912 muncullah gerakan Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian tahun 1926 Nahdlatul Ulama didirikan seorang ulama yang karismatis, seorang yang pengasuh pesantren di Jombang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian juga di era setelahnya, sekitar kemerdekaan ya, muncullah seorang bernama Muhammad Nasir. Beliau pendiri Dewan Dakwah Islamiyah. Dulu beliau seorang yang memandegani Partai Masyumi. Maka beliau mengatakan ketika Partai Masyumi dibubarkan Soekarno, beliau mengatakan dulu kami berdakwah dengan politik dan sekarang kami berpolitik dengan dakwah. Dan yang terakhir kita mengenal gerakan Hidayatullah di Indonesia, Ormas Hidayatullah yang luar biasa di mana-mana di Indonesia ya. Memiliki banyak sekali cabang-cabang pesantren-pesantren yang lembaga pendidikan didirikan Kiai Haji Said Abdullah. Ini contoh-contoh para ulama, tokoh-tokoh yang pernah dilahirkan dari Madrasah Ramadan. Semoga kita semua ya kita tekuni, kita seriusi Ramadan ini sehingga kita dengan Ramadan ini semoga menjadi wasilah kita untuk melahirkan generasi depan yang benar-benar kader ya, bukan keder ya, kader yang mereka kuat secara akidah kuat, secara ibadah bagus, secara akhlaknya kuat, mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri, mereka teratur waktunya, mereka menjadi orang-orang yang memberikan manfaat kepada umat, bangsa dan kepada kemanusiaan. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.